Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Camur Rupiandi dari MI24. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses CRUD atau create, read, update dan delete sederhana mengenai nilai siswa. Yang dimana di sini ada form pendataan siswa. Di sini ada form nama, nilai formatif, UTS dan UAS. Maka ketika semuanya telah diisi dan klik simpan, maka itu akan menyimpan ke database dan ditampilkan kembali di dalam tabel yang di sini. Nah, seperti kita contoh di sini, kita masukin ECA, nilainya 100. Ketika klik simpan, maka data-datanya ini akan masuk ke dalam database seperti itu. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Maka masuk ke PHP-admin di sini, refresh. Nah, di sini ada tuh ID 1, ini primary key ya. ID 1, namanya ECA, nilai formatifnya 100, UTS-nya 100, UAS-nya 100, rata-rata 100 dan status 100. Nah, kenapa rata-rata dan status ini otomatis keisi dan masuk ke database tanpa kita input? Nah, nanti saya jelaskan. Saya akan menjelaskan dulu awalnya membuat sebuah database yang bernama DB sekolah. Atau bebas, terserah kalian. Terus di dalam DB sekolah saya membuat tabel yang itu tes siswa ya, atau tabel siswa. Itu bebas. Nah, di sini tabel siswa itu memiliki field antara lain seperti ID, nama, nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS, rata-rata dan status. Ya, terus di sini kita membuat sebuah nama yaitu koneksi.php. Nah, di sini kita bikin variabel $koneksi sama dengan MySQL connect, karena kita akan mengkonekkan ke database kita ya, dengan kita itu memakai host localhost dan username-nya itu root. Passwordnya mah tidak ada ya kalau saya. Kalau kalian ada passwordnya ya bisa kalian masukin passwordnya, password database-nya atau MyAdmin-nya. Nah, di sini nama database-nya guys. Nah, yang ini harus sama seperti yang di sini. Nah, di sini ada kondisi if jika jika tidak sama dengan koneksi atau tanda seru itu kan tidak ini ya, artinya itu false lah. Jika tidak koneksi, maka tampilkan die koneksi gagal. Seperti itu. Ataupun kalian bisa gini aja lah. Jika koneksi sama dengan false, nah, maka tampilkan ini koneksi gagal, seperti itu. Terus lanjut ke indeks untuk formnya. Di sini kita include pertama kali itu logic / koneksi PHP. Kenapa di sini saya memakai logic? Karena si file koneksinya itu berada di folder logic itu folder ini. Sedangkan indeksnya itu di luar folder logic. Jadi ketika kita include, kita harus masuk dulu ke dalam logic. Dalam folder logic baru kita akses si koneksi seperti itu. Nah, di sini kalian membuat sebuah HTML, itu mah terserah kalian ya, mau tampilannya juga, mau pakai CSS juga boleh atau enggak. Saya di sini pakai CSS, tapi abaikan saja CSS-nya. Nah, di sini form, ada namanya form. Nah, yang paling penting di sini yaitu input. Dalam tag input kita itu harus menambahkan atribut berupa name. Nah, di sini ini fungsinya nanti biar bisa biar diketahui di logiknya gitu, dan biar bisa disimpan juga si inputan kita itu ke dalam database seperti itu. Nah, di sini ada action kan, di form itu ada action logic.simpan. Jadi ketika dalam form kita submit, maka si form ini akan mengirimkan datanya itu kemana? Ke folder logic dan ke file PHP. Dimasukkanlah ke si simpan, ke sini nih. Mana? Nah, ke sini. Jadi secara tidak langsung ketika kita udah input ini, nah, ketika kita klik simpan, maka itu kita itu akan diarahkan ke page ini, sebenarnya nama ke page simpan.php. Akan tetapi di simpan.php ini kan dieksekusi itu. Nah, dieksekusi
Setelah dieksekusi, jika eksekusinya bernilai true, maka kembalikan lagi ke indeks. Jadi penjelasan sederhana mah, ketika kita klik simpan, kita itu masuk ke halaman ini, halaman simpan.php. Tetapi di simpan.php ketika true, maka akan masuk lagi ke indeks, seperti itulah. Nah, di sini kita jelasin dulu disimpan. Seperti biasa, include php, include koneksi.php, karena kita harus masuk ke database-nya ya. Nah, di sini ada, kalian bikin variabel bebas sih. Saya bikin variabelnya $nama sama dengan post nama. Kenapa post? Karena kita akan mengirimkan gitu. Post name ini di mana? Ini yang tadi name dari tag input mananya. Nah, yang ini nih. Ini name, formatif, UTS, UAS. Nah, masukin di sini formatif, UTS, UAS. Nah, untuk si rata-rata tadi kan rata-rata sama status itu kan otomatis ya. Nah, dari mana sih si rata-rata itu? Kita bikin $rata-rata itu sama dengan nilai formatif ditambah nilai UTS ditambah nilai UAS dan hasilnya itu dibagi 3. Maka itu akan menjadi nilai rata-rata. Hasil dari penjumlahan ketiga nilai dan dibagi 2 gitu. Dan dibagi 3 seperti itu. Nah, itu untuk rata-rata. Untuk status bagaimana? Status ada kondisi nih. Jika rata-rata atau nilai rata-ratanya itu di atas sama dengan 75, maksudnya jika nilai rata-ratanya itu 75 ke atas, maka dinyatakan lulus si siswanya itu. Nah, jika kurang, maka tidak lulus. Seperti 74, 73, 72 atau ke bawahnya itu bakal tidak lulus. Jika 75 ke atas, maka lulus. Nah, di sini ada query. Ada $SQL atau $query, bebas terserah kalian. Di sini ada perintah insert into, karena kita kan akan menambahkannya. Perintah menambahkan di SQL itu kan insert into tag siswa, tabel mana yang kita mau ditambahkan teh. Insert itu tabel siswa. Di sini ini nama field yang ada di database, yang ada di sini nih. Nih, ini ID, nama, nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS. Nah, ini samakan dengan yang ada di database semuanya yang mau diisi. Kita kan mau ngisi semua nih, semua. Makanya isi. Nah, kenapa si ID-nya itu gak dicantumin ke sini? Karena si ID itu kan bersifat auto increment. Dalam pembuatan tabelnya ada yang disebut sebuah namanya strukturnya kalau nggak salah. Itu kita itu kayak mengatur tipe datanya apa, ataupun lengthnya berapa gitu, primary-nya yang mana. Nah, si ID itu primary dan bersifat auto increment. Apa sih auto increment itu? Auto increment itu sederhananya mah ketika kita menambah satu lagi, nah si ID itu yang di auto increment itu akan otomatis nambah, atau looping lah bahasa sederhananya, di looping gitu. 1, 2, 3, kalau ada satu data ya udah 1, kalau ada 2 ya jadi 2 gitu, seperti itu. Nah, di sini balik lagi samakan dengan yang ada di database. Nah, kenapa ini statusnya warna biru? Karena gak tahu ya, karena ini statusnya mungkin itu termasuk ke sintak PHP mungkin ya. Jadi dianggapnya itu sintak PHP, padahal mah itu field yang kita buat gitu di database. Seperti itu. Di sini ada value. Jadi ini itu nanti datanya itu dari mana? Dari value. Value-nya apa? $nama, $nilai formatif. Yang ini tuh kan sama dengan name ya, name yang kita inputin di sini. Nah, jadi si value itu secara tidak langsung mengikuti apa yang kita input, karena di sini ada name kan. Nah, dimasukin si name itu ke dalam variabel, masing-masing variabel, dan di masing-masing variabel dimasukkan di sini di value. Value-nya itu si masing-masing variabel, sedangkan si masing-masing variabel ini kan adalah data yang kita inputkan tuh di form. Seperti itulah penjelasan sederhananya. Nah, ini sesuai yang ini. Nah, di sini nama, masukkan nama, nilai formatif, samain aja.
yang ada dolar-dolar di sini atau nama variabel. Nah, ketika sudah di sini kita bikin sebuah eksekusi yaitu $execute sama dengan MySQL query. Nah, kalau dari perspektif saya ya, kenapa ini ada dolar koneksi, ada dolar SQL. Si dolar koneksi itu di mana sih? Dolar koneksi itu dari tadi koneksi.php dari sini. Nah, MySQL connect. Jadi penjelasan sederhananya, ketika kita mengeksekusi, kita itu akan masuk dulu ke dalam database. Masuk dulu ke dalam database-nya, lalu kita insert tuh. Di dalam database kan ada tabel tuh. Nah, maka kita di-insert, di-execute si ini, perintah ini. Seperti itu. Dan di sini ada kondisi. Jika execute-nya sama-sama dengan true atau execute-nya berhasil lah, maka header location index.php, maka kembalikan lagi ke halaman index jika berhasil. Tapi jika gagal, ya tampilkan data gagal disimpan gitu. Nah, seperti itu. Makanya di sini ketika kita input semisal admin 90 70 60. Nah, maka akan masuk tuh ke database. Nah, admin 90 70 60 73 333 tidak lulus. Karena kenapa? Karena si nilai 73 itu kan kurang dari 75 ya. Yang di sini kurang dari 75, maka kalau kurang dari 75 else yang ini yang kepanggilnya tidak lulus. Seperti itu. Nah, lanjut untuk di tampilan tabelnya itu kita akan bahas juga di index di sini. Tabel kelas. Data siswa yang telah diinput tuh. Di sini kita pakai tabel ya. Tabel ada head itu yang bagian kepalanya yang ini nih. Pakai TH. TH itu tabel header ya. Di sini ada nomor, ada nama siswa, ada formatif, ada UTS, ada UAS, rata-rata, status, dan aksi. Aksi itu buat apa? Aksi itu buat penampungan button atau link untuk hapus dan edit. Nah, di sini detail body atau di bodinya di sini nih. Di sini body kita itu akan mengambil data dari database kan, seperti namanya dari database, formatifnya semua dari database. Nah, di sini ada yang namanya satu lagi. Sebelumnya jika kita ingin memasukkan sintak PHP dalam HTML, itu kita harus pakai tag PHP seperti ini. Nah, dalam HTML kita harus memasukkan tag PHP. Jika tidak memasukkannya bakal error gitu. Seperti itu. Nah, di sini tadi kan kita include dulu tuh di sini. Maka yang ada di koneksi itu bisa di akses di sini gitu. Seperti di sini ada dolar nomor sama dengan 1, ini mah cuman penjelasan aja ya. Nanti dijelasin buat apa. Nah, di sini ada SQL. SQL itu dari mana? SQL itu kita bikin variabel MySQL query. Tak koneksi itu dari mana? Koneksi itu dari koneksi tadi di sini. Nah, masuk dulu ke database-nya, ke koneksinya. Lalu di sini kita masukkan perintah select bintang from, atau tampilkan semua data yang ada di tabel siswa. Udah ditampilkan. Di sini ada if. Ini mas sebenarnya mah opsional ya. Dipakai juga gak apa-apa, mau enggak juga gak apa-apa gitu. Udah, saya jelasin dulu di sini. If MySQL num rows, jika si SQL number rows itu data barisnya itu tidak ada dari si ini sama dengan 0 tuh, maka tampilkan data tidak ada. Di sini kenapa gak ada itu?
Karena di sini ada data, ada dua data. Jika tidak ada data, maka akan tampil seperti itu. Contoh, kita hapus dulu. Nah, data tidak ada. Seperti itu. Ini mah opsional ya. Nah, di sini ada while, ada perulangan ya. Dolar data itu kita bikin bebas, mau data mau apa. Dolar data sama dengan MySQL patch array $SQL. Jadi si SQL ini nih, yang ini nih, data-data ini dimasukkan ke dalam array, dan di sini dolar rata-rata sama dengan dolar data nilai formatif, kan array itu, dolar data nilai formatif ditambah nilai UTS ditambah nilai UAS, hasilnya itu dibagi 3. Nah, udah. Di sini ada if lagi. Di dalam while ada if. If-nya buat apa? Buat si rata-rata, buat si statusnya. Jika rata-ratanya lebih dari sama dengan 75, maka lulus. Jika tidaknya, maka tidak lulus. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, di sini barulah dimasukkan si data-datanya ke dalam tabel. Dengan cara apa? Dengan cara TD. Nah, ini untuk apa? No plus plus ini tadi kan untuk ini nih, untuk nomor secara untuk nomor agar nanti ketika ada dua data atau lebih, maka si nomornya itu akan otomatis nambah gitu. Jadi si satu semisal nah, ini otomatis nambah tuh. Karena kan yang awalnya itu dolar nomor itu kan 1 ya. Di sini 1 nih. Nah, di sini di looping kan dalam while. Nah, ketika di increment, maka itu akan nambah 1 terus. Kalau ada data gitu, kalau tidak ada mah ya udah 1 aja gitu. Ini kan ada 2 data tuh, makanya di sini nambah. Nah, untuk nama di sini kalian bisa masukkan tag PHP karena kita akan menggunakan sintak PHP, yaitu ini nih, echo dolar data sama dengan nama. Nah, ini bisa kalian penulisannya itu bisa gini ataupun bisa seperti ini. Hapus echo sama PHP-nya, diganti sama dengan aja. Seperti itu bisa. Atau mau PHP echo bisa seperti ini sama ini. Atau sama dengan aja bisa, sama dengan doang. Itu terserah kalian, dah sama-sama saja sih. Nah, di sini masukkan ini sesuai field ya yang ada di database, nama, nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS. Kalau rata-rata ini mah dari sini bawahnya. Nah, di sini ada number format. Number format itu untuk kan tipe data si rata-rata itu kan float ya. Float itu kan di belakang pasti ada koma lah, pecahan desimal. Nanti ada koma, semisal seperti ini nah. 100.00 83.33. Nah, itu nanti di sini kan ada 2 tuh. Kalian bisa ubah sih 2-nya sampai 4. Nanti di setelah titik akan ada 4 nomor. Tuh, 4 nomor. Biasanya kan 2 lah. 2 juga udah cukup ya kalau rata-rata mah. Nah, seperti ini 2 aja. Dan status juga sama, status di bawahnya dari sini. Di kondisi ini nih. Nah, di sini ada ahref untuk edit. Ahref edit masuknya kemana? Ke halaman edit. Jika hapus mah nggak ada halaman kalau hapus, jadi langsung aja ke logic gitu ta. Ini masuk aja ke logic sesuai ID, yang kita pencet di sini nih. Kita pencet edit dan sesuai ID-nya. Nantilah kita jelasin. Nah, di sini on click my itu untuk validasi ya. Seperti ini, ketika kita klik hapus, nah validasi seperti ini. Jadi tidak langsung ke hapus. Kita lanjut ke edit ya. Pencet di sini edit. Nah, di sini kenapa sih waktu kita pencet edit di formnya itu udah muncul data-datanya? Oke, di sini ada file edit ya. Nah, ini untuk view-nya ataupun tampilannya, atau ini nih, tampilan ini. Form sama-sama saja sih seperti si index tampilannya mah. Tapi bedanya di halaman edit itu seperti biasa kita include dulu si koneksinya.
Tadi kan sudah dijelasin kenapa ini logic dan kenapa gak langsung koneksi. Tadi udah jelaskan. Nah, di sini ada yang beda nih. Dalam edit, kita itu harus mengambil datanya itu sesuai ID. Harus mengambil dulu. Mengambil dulu di sini. $ID get ID. Seperti itu. Nah, di sini $data sama dengan koneksi query. Masuk dulu ke database, lalu masukkan query, select bintang prompt, harus ditampilkan dulu semua tabel siswa. Where ID, semua tabel siswa, tapi tergantung ID. Seperti itu. Di sini sama saja ya seperti indeks, tetapi di sini ditambahkanlah inputan satu yaitu ID, tapi di hidden. Karena kenapa? Karena ID itu gak perlu diedit ya, karena primary key itu gak bisa diedit sih sifatnya sebenarnya nama. Nah, makanya di hidden ini untuk validasi aja. Dan di sini ditambahkanlah sebuah value. Value itu buat apa? Value. Jadi ketika kita udah ada data tuh, nah kita itu tampilkan di formnya di sini. Maka dimasukkanlah value. Seperti itu. Kalau gak ada value ya gak ada si namanya tuh kosong. Tuh mau ngeditnya gimana gitu ya. Nah, makanya biar mempermudah, tidak ada nama, berarti kita mau tambah namanya atau hapus atau ganti bebas. Seperti itu sih. Nah, di sini di actionnya itu masuk ke logic update dan dengan metode post, mengirimkan kan. Nah, ketika kita pencet button simpan, maka akan masuk ke logic update. Nah, di sini seperti biasa include PHP sama kayak simpan. Bedanya apa? Bedanya dari SQL-nya. Kalau simpan itu kan pakai insert ya. Kalau update pakai update. Update tabel siswa set. Nah, ini yang apa aja yang mau di-update, yang mau diedit. Sini kan semuanya ya yang mau diedit kecuali ID. Nah, di sini kita masukkan ini dari database. Nama sama dengan yang kita inputkan ini kan name, dari name tag input. Nah, itu yang kita inputkan, dimasukkanlah ke si nama. Di sini dimasukkan lagi ke field database, ke field tabelnya gitu. Nah, ini nama sesuai database. Nah, dan yang ada $ sesuai ini, seperti itu. Tuh, where ID sesuai ID gitu. Nah, di sini ada $execute MySQL query, masuk dulu ke database-nya, lalu eksekusi si SQL-nya. Seperti itu. Nah, di sini ada kondisi lagi. Jika si execute-nya itu true ataupun benar, atau kalian bisa gini, bisa juga gini juga gak apa-apa. Ini biar mempermudah membaca ya. Maka balikin lagi ke halaman indeks. Seperti itu. Jika gagal, ya echo, tampilkan data gagal diupdate. Seperti ini. Sini kan kita echa, kita ubah ganteng. Di sini misal echa mah di remedy katanya. 50, 10, 10. Simpan. Nah, itu ketika simpan itu gak sebenarnya mah itu gak langsung ke halaman indeks, tapi ke halaman sini dulu, dieksekusi dulu. Ya, ketika eksekusi ini berhasil, maka balikan lagi ke halaman indeks. Karena kita langsung ke indeks, berarti kita itu berhasil gitu eksekusinya itu. Nah, maka di sini echa ganteng sudah berubah, formatifnya berubah, UTS-nya berubah, dan rata-ratanya berubah. Tidak lulus kan, karena di bawah 75 gitu. Seperti itu. Lanjut ke hapus. Di sini. Ketika kita akan menghapus nih, ya udahlah hapus aja lah. Nah, kita pencet hapus. Hapus aja. Nah, di sini ada validasi. Ini penting karena kalau kalian lagi apa-apa gitu gini-gini, terus kepencet di sini, aduh. Nah, gitu. Kalau gak ada validasi itu langsung hilang. Pokoknya mah validasi itu penting lah, biar ada apa ya? Biar gak ada kesalahannya itu bisa diminimalisir gitu. Kesalahan atau human errornya.
Nah, maka di sini ada oke, ada cancel. Nah, kalau cancel maka datanya nggak akan kehapus. Tuh. Sini ya udahlah, kita hapus aja, kita klik oke nih. Oke. Nah, di sini kehapus, di database-nya juga harusnya kehapus. Nah, kehapus kan? Seperti itu. Nah, penjelasannya sama aja sih. Di sini seperti biasa di-include dulu, dan di sini $get mengambil ID, si ID-nya itu diambil. Nah, di sini $SQL, MySQL query, masuk dulu ke database dan masukkan si query-nya. Kalau query hapuskan, delete from tabel siswa where ID. Jadi menghapus data tabel sesuai ID gitu. Kalau nggak ada where ID ya udah semuanya kehapus. Makanya ada ID di sini. Dan jika SQL-nya bernilai true, maka kembalikan lagi ke index.php. Seperti itu. Seperti itu aja sih untuk penjelasan dari tugas CRUD sederhana mengenai nilai siswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.